dari warung dan angkringan Menu Working yang berada di Moncok Mataram NTB, kami siarkan secara langsung acara dialog publik yang digelar oleh Lombok Global Institute atau Logis NTB dengan tema politik kekinian dengan mengambil tema menakar peluang poros tengah Fathul Dinda pada Pilkada NTB 2024. Nah, pemirsa, akhirnya kami menyampaikan selamat menyaksikan. Ke depan, kita ke depan biar agak rapi barisan. Tempat duduk menentukan honor. Jadi silakan rekan-rekan untuk memesan minuman, snack yang sudah disediakan. Pesan juga boleh, pisang goreng apapun silakan dipesan. Nanti bilnya masuk di Pak Mukmin ya, selaku bendaharanya Umi Dinda. Baik, malam hari ini Lombok Global Institute hadir di tengah-tengah kita menyelenggarakan diskusi yang cukup hangat di grup WA, beberapa grup WA terkait dengan momen Pilkada Nusa Tenggara Barat yang sebentar lagi akan kita hadapi. Pilkada Nusa Tenggara Barat 2024 yang hari ini baru terdengar sayup-sayup sumbang. Kalau yang sudah pasti bisa dibilang 90% ya Zulrohmi Jilid 2, pasangan incumbent yang akan ditantang oleh beberapa tokoh untuk berduet pada Pilkada Nusa Tenggara Barat 2024. Ada Pak Suhaili selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, ada lalu Muhammad Iqbal selaku staf ahli menteri Kementerian Luar Negeri yang bekas Duta Besar Turki. Ada juga Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bari. Ada juga mantan Bupati Lombok Timur Pak Sukiman Azmi. Nah, ini yang banyak muncul adalah figur untuk menjadi calon gubernur, bakal calon gubernur. Sementara untuk calon wakil gubernurnya belum ada yang berani muncul. Acara malam hari ini juga bisa disaksikan melalui live streaming di Facebook Talenta FM. Sekaligus ada channel YouTube-nya juga. Silakan di like, comment, and share, kata Pak Sading. Beliau ownernya Talenta FM. Kita kasih aplaus buat Pak Sading dulu. Kenapa kita live streaming? Karena kita berbicara NTB. Hari ini era digital sangat menentukan nasib seseorang. Seseorang bisa masuk penjara karena WA group lewat digital. Contohnya saya 3 bulan mendekam di penjara, tapi alhamdulillah bebas murni institusi. Selanjutnya malam hari ini Lombok Global Institute menampilkan para pembicara, tapi sayang 2 orang narasumber berhalangan hadir karena Ketua DPW PKB NTB Bapak Haji Adran Irfani tidak bisa balik dari Jakarta karena ada acara mendadak, padahal beliau juga salah satu inisiator dari acara ini. Yang kedua, Sekjen Nasdem tiba-tiba mendadak dangdut, diperintah sama ketua partainya untuk memimpin rapat sehingga tidak bisa hadir di tengah kita. Tetapi tidak mengurangi kemeriahan acara ini, karena acara pada malam hari ini kita akan membahas Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir di tengah kita Bapak Profesor Dr. Kadri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram. Ada selamat datang Pak Ketua DPC Gerindra
Terima kasih. Mungkin dari Gerindra bisa langsung kita nobatkan jadi pembicara juga malam hari ini. Oh ya, silakan. Ada juga dari, beliau adalah aktivis, banyak sekali pembicara kita, background pembicara kita yang satu ini. Beliau aktivis, beliau lawyer, beliau akademisi komplit. Ada saudara Dr. Irfan Suryadiata, SHMH. Beliau adalah WR3. Ya Pak Doktor ya, WR3 Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Acara diskusi malam hari ini akan lebih meriah, dipandu oleh senior kita, tokoh kita, yang saya yakin akan membuat suasana diskusi malam hari ini akan sangat hidup. Beliau jauh-jauh kita datangkan dari Jawa, tapi alhamdulillah sudah lama menetap di Lombok. Ipar saya. Jadi logis ini buat acara agak sedikit nepotisme karena moderatornya iparnya direktur eksekutif langsung. Bapak Cukup Wibowo, beliau ini mantan Kabak Humas Pemkot Mataram, sekarang beliau menjadi Widyaswara. Kalau bahasa kita itu dosen, tapi beliau tidak mau disebut dosen. Saya ini Widyaswara, dia bilang di WA kemarin begitu saya japri. Kami persilakan kepada bapak-bapak moderator, Bapak Cukup, untuk memanggil pembicara kita. Kita kasih aplaus buat Mas Cukup Wibowo. Kepada Mas Cukup, waktu dan tempat saya persilakan. Mas yang panggil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman. Ya, karena acara kita adalah dialog yang melibatkan perasaan untuk bisa makin dekat dengan para narasumber, maka teman-teman menjadi penting dari kegiatan dialog publik ini. Saya panggil dulu Profesor Kadri, sahabat saya. Prof, mari ke depan, Prof. Kemudian juga sahabat saya Dr. Irfan, tadi kedua beliau ini diperkenalkan sama Bung Pihir. Ya, oke. Ditambah lagi. Ya, harapan kita malam ini, meskipun di undangan itu tersebar rencana untuk mempercepat, tetapi memang bulan puasa ini cara kita menekuni rakaat juga beda-beda. Sehingga tadi saya sempat berpikir Profesor Kadri ini persoalannya bukan di rakaat, tapi persoalannya mungkin doanya panjang, sehingga memang tidak apa-apa. Bulan Ramadan ini mudah-mudahan pertemuan kita diambil ba'da taraweh ini untuk membuat kita menjadi memiliki keleluasaan. Urusan sudah selesai, tinggal bagaimana aksi dialog nanti. Baik, saya memandu dengan mudah-mudahan bisa memperlancar interaksi narasumber yang tadi sudah diperkenalkan beliau-beliau asalnya dari mana, nama-nama yang sudah dikenal di ruang publik, dan kita semua berharap bahwa dialog ini juga bisa mengumumkan pentingnya mendialogkan siapapun yang sedang menjadi penting untuk didialogkan. Karena dialog publik kali ini seperti yang terpampang di backdrop ini, dua nama lalu Patul Bahri dan Ibu Dinda ini memang menjadi fokus percakapan malam ini, dan mudah-mudahan dialog ini nanti bisa
makin mengembangkan pikiran-pikiran yang memang akan direspon oleh narasumber kita. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Profesor Kadri lebih dulu ini, Prof. Untuk menyampaikan. Gak apa-apa, tawar-menawar gak apa-apa ya. Tapi silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas. Cukup. Yang terhormat Direktur Logis ini, Mas Fihir, terus Mas Irfan, ya, Pak Rektor 3 maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah sebuah forum yang sangat terhormat bagi saya, terutama dipercaya untuk menjadi pemantik diskusi malam ini yang terkait dengan suksesi ya pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang oleh Pak Direktur Logis ini kita diarahkan untuk membicarakan yang terkait dengan poros tengah ya, poros tengah ya Mas. Saya tidak tahu istilah ini munculnya bagaimana. Yang jelas setahu saya kalau ada poros tengah berarti ada poros kiri kanan kan gitu kan. Nah, saya juga belum memperoleh siapa sesungguhnya yang ada di poros kanan dan siapa di poros kiri. Atau jangan-jangan poros tengah ini karena calonnya dari Lombok Tengah, itu juga yang saya curiganya juga gitu kan gitu ya. Ya. Terlepas dari pilihan tentang kata poros dalam diskusi ini, saya mengapresiasi kita mendiskusikan tentang suksesi pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung di tahun ini juga, karena menurut saya lewat diskusi seperti inilah kita bisa memperbincangkan, kita bisa memverifikasi, kita bisa ya mendebatkan tentang banyak hal yang terkait dengan figur. Mungkin di spanduk ini hanya 2 figur yang muncul, tapi tidak menutup kemungkinan Direktur Logis ini akan menggelar diskusi-diskusi dengan figur-figur yang lain. Menurut saya sekali lagi ini adalah sebuah forum yang bagus karena mencari pemimpin untuk menakodai NTB ini 5 tahun ke depan ini saya kira bukan persoalan yang instan menurut saya. Apa yang dilakukan Direktur Logis dan teman-teman Logis ini adalah sebuah proses untuk mengkanalisasi wacana, mengkanalisasi ide-ide pandangan publik yang terkait dengan seperti apa figur calon gubernur yang ideal di ke depan. Nah, terkait dengan poros tengah ya, poros tengah, sekali lagi di tengah saya tidak memahami istilah ini muncul dari mana. Yang jelas bagi saya 2 figur yang ada di backdrop depan ini adalah setahu saya memang adalah 2 figur yang masuk dalam ruang perbincangan publik NTB terkait dengan calon gubernur dan wakil gubernur. Kebetulan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik di UIN Mataram yang kami ada di situ pernah melakukan survei kecil-kecilan ya. Dan dari survei itu muncul memang 2 nama ini antara lain ya, di samping figur-figur lain misalnya Dr. Jul, Pak Suhaili, terus Ibu Rohmi, Pak Iqbal juga muncul di situ, Pak Fatul dan Ibu Dinda ini juga muncul ya, meskipun Bu Dinda selalu dimunculkan dalam konteks atau dalam posisi sebagai wakil gubernur. Nah, terkait dengan itu menurut saya figur Pak Fatul dan Bu Dinda memang layak untuk diperhitungkan. Terlepas dari misalnya hasil surveinya itu masih di bawah kandidat-kandidat lain, misalnya masih di bawah Dr. Zul karena memang itu adalah incumbent, misalnya masih di bawah Pak Suhaili karena memang Pak Suhaili sudah pernah ada di kertas suara pemilihan gubernur sebelumnya misalnya itu dan memimpin 2 periode Lombok Tengah, dan juga di sejajar dengan figur-figur lain misalnya ada Pak Sukisman, terus ada Pak Gite dan beberapa figur lainnya. Nah,
kalau kita melihat, ya nanti kita diskusikan lah. Kalau kita melihat peluang poros ini, menurut saya itu memang selalu ada, ya, memang selalu ada. Dengan berbagai reasoning, ya, dengan berbagai reasoning. Kalau misalnya Pak Fatul ini adalah representasi Lombok Tengah, apalagi dalam sejarah pemilihan gubernur di NTB ini belum ada orang Lombok Tengah yang menjadi gubernur kecuali yang jadi PJ, misalnya gitu ya, Pak Lalu Gite kan itu ya. Apakah Lombok Tengah ini Hasan cukup menjadi PJ atau akan menjadi gubernur, tergantung seperti apa nanti di akhir 2024 ini kan itu kan. Nah, kalau dia merepresentasikan Lombok Tengah tanpa ada figur lain yang muncul misalnya, saya kira peluang keterpilihannya juga itu selalu ada, terlepas dari nanti kita belum akan survei lagi kan gitu ya. Nah, cuma masalahnya sekarang Lombok Tengah sendiri kan banyak figur-figur yang akan muncul setahu saya. Nanti ada Pak Suhaili yang juga direkomendasikan Golkar, belakangan masuk Pak Lalu Gite juga yang direkomendasikan. Ada juga Pak Iqbal yang juga masih menjadi keluarga setahu saya dari Pak Fatul. Ini juga yang akan kita lihat perkembangan ke depannya. Karena kalau Lombok Tengah ini memasakkan lebih dari satu figur, itu juga akan membuat kesulitan juga menurut saya untuk bagaimana pemilih-pemilih Lombok Tengah menentukan pilihannya. Tapi sekali lagi itu jika kalau pemilih itu membuat keputusan berdasarkan latar belakang etnis dan latar belakang kabupatennya. Tapi kan dalam pemilihan ini kan tidak otomatis bahwa pemilih dari Lombok Tengah akan memilih figur dari Lombok Tengah. Nah, itu peluang yang dilihat dari latar belakang kabupatennya. Nah, kalau Pak Fatul juga dilihat dari latar belakang partai, saya kira ini banyak yang diperbincangkan oleh para pengamat. Bahkan ini terlihat seksi menurut saya, apalagi misalnya kemenangan Prabowo, meskipun belum ditetapkan karena masih proses sidang di MK, itu juga akan mempengaruhi seperti apa kader-kader Prabowo di daerah. Meskipun dalam praktek politik ya, elektoral dalam konteks pilkada dan pilgub misalnya, tidak otomatis presiden yang di level nasional itu juga kepala daerah di level lokal itu juga akan otomatis sama. Misalnya Jokowi, kita bisa hitung ya, misalnya berapa kepala daerah yang dari PDI Perjuangan misalnya gitu ya. Saat SBY mungkin ada TGB, tapi di kabupaten juga seperti apa juga kan tidak otomatis. Artinya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu, tidak ada jaminan menurut saya ini akan lebih kuat. Cuma kalau ini NTB ini menjadi prioritas perhatian nasional misalnya, karena misalnya ada proyek-proyek strategis nasional misalnya yang di NTB, atau karena daerah-daerah pariwisata yang merupakan tempat bagaimana komunikasi antar budaya secara level internasional ya, itu harus diamankan. Itu juga kita akan tunggu apakah NTB ini akan menjadi perhatian presiden atau tidak. Kalau memang menjadi perhatian presiden dan itu totalitas akan diintervensi, itu akan ceritanya akan juga lain menurut saya. Jadi apa yang tidak boleh bila penguasa itu mau sekarang kan gitu ya. Pilpres kemarin saya kira menunjukkan bahwa kemauan penguasa effort dan upaya dan usaha-usaha penguasa itu bisa lebih maksimal dengan banyak instrumen-instrumen yang dia miliki. Jadi peluang chemistry antara pimpinan di tingkat nasional dengan pimpinan daerah, kalau ini bisa masuk dalam klik nasional, saya kira peluang poros ini akan menjadi lebih menarik. Nah, kalaupun ini menjadi pasangan menurut saya, karena kita ini bicara masih jauh menurut saya, karena siapa yang akan berpasangan itu juga akan ditentukan oleh DPP menurut saya. Kalaupun ini menjadi pasangan, menurut saya ini akan menjadi pasangan yang memiliki peluang juga yang besar. Di satu sisi tadi peluang Pak Fatul begitu strategis, lalu di backup oleh Ibu Dinda,
sebagai calon wakil misalnya, ini akan menjadi sebuah pasangan yang diprediksi akan memiliki elektabilitas yang bagus. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya Dr. Jul ini masih maju, ya, yang tahu masih maju dan tidak, ini kan Pak Fihir ini yang lebih tahu ini kan gitu ya. Kalau misalnya dia ini masih maju, maka kartu wakil gubernur yang dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat itu tidak terlalu seksi menurut saya. Karena secara sederhana misalnya, ya kalau kita harus Sumbawa mau memilih pemimpin ya calon gubernur dong. Ini yang terjadi di Pak Amin menurut saya. Kenapa suara Pak Amin almarhum ini lemah sekali, tidak bisa mensupport elektabilitas Pak Soheli yang tinggi ya karena tadi itu menurut saya. Ya. Nah dalam konteks inilah figur Ibu Dinda ini bisa memberi kontribusi elektabilitas yang menjanjikan menurut saya. Di saat misalnya kalau dia satu-satunya representasi dari etnis Bojo, kan itu ya. Kan kita tidak tahu ke depannya apakah muncul figur-figur lain dari Bojo karena pilihan-pilihan dan stok-stoknya juga masih banyak setahu saya. Masih ada Pak Mori Hanafi yang punya nilai elektoral bagus saat dia terpilih di Senayan. Masih ada Rudin Bojo yang mungkin gagal ke Senayan tapi semangat untuk pilgub ini juga bisa jadi muncul ini. Ada juga figur-figur yang orang tua misalnya saya kayak Pak Arsagani juga ada misalnya gitu dan beberapa figur lain. Nah ini yang menurut saya menjadi catatan pemantik saya diskusi. Kalaupun poros tengah ini ingin kita lihat ke depan seperti apa ya saya kira instrumen-instrumen tadi bisa kita pastikan bekerja dengan baik. Peluang-peluang itu juga bisa dioptimalkan. Tapi yang jelas menurut saya politik ini selalu rasional. Pilihan final siapa yang akan diusung dan tidak itu seringkali mempertimbangkan tingkat elektabilitas dari hasil survei. Kita lihat ke depan seperti apa survei mereka, kita lihat ke depan seperti apa lobby-lobby mereka, dan kita lihat ke depan seperti apa nasib mereka. Apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, nah, kita tunggu saja. Saya kira itu untuk pemantik teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Profesor Kadri. Apa yang disampaikan oleh Profesor Kadri sebetulnya membantu kita karena potret atas figur-figur ini ditunjukkan kepada kita. Tapi kita juga ingin dengar dulu apa yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan untuk kemudian nanti kita berinteraksi dalam dialog selepas ini. Silakan Pak Dr. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Direktur Logis, yang saya hormati moderator Bung Cukup Wibowo, yang saya hormati Prof. Kadri, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam keadaan mudah-mudahan kita baru selesai tarawih gitu ya. Karena saya datang ya teman-teman sekalian pakai kopiah ini supaya saya dibilangin baru selesai tarawih. Walaupun belum tentu baru selesai tarawih gitu. Saya senang teman-teman sekalian diundang oleh Direktur Logis untuk berdiskusi, bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Walaupun sebenarnya saya bukan akademisi yang mengajar di bidang politik, ya, bukan juga politisi, ya, tapi saya lebih dekat pada praktisi hukum, gitu ya. Tapi karena pergaulan keseharian dengan teman-teman sekalian, maka saya akan memberikan pandangan-pandangan saya berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pada malam ini. Saya kira diskusi-diskusi seperti ini harus lebih sering diadakan di kalangan intelektual, ya, teman-teman mahasiswa, akademisi dan lain sebagainya. Karena yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalangan intelektual inilah yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa memberikan perspektif atau bisa memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat berkaitan dengan bagaimana pilihan yang terbaik ke depan untuk membangun daerah kita ini.
tema kita pada kesempatan ini terus saya sampaikan itu sangat menarik sekali karena kita akan berbicara langsung sosok ini kalau secara sederhananya layak jual apa enggak layak jual itu kan. Ya, ini bisa poros tengah yang dibilangin oleh Direktur Logis ini, apakah ini akan mampu menjadi penantang bagi calon yang sudah lebih dekat kita lihat akan deklarasi gitu ya. Yang tadi disebut bahwa ada petahana ya, walaupun saya nyatakan ya mungkin sudah tidak bisa kita katakan sebagai petahana karena sudah lama tidak menjabat itu kan. Artinya akan tarung bebas antara semua calon sekarang itu kan. Tetapi itu perlu untuk kita lihat. Ya untuk itu teman-teman sekalian, saya akan melihat bagaimana peluang daripada dua figur ini untuk menjadi penantang kalau boleh saya katakan seperti itu terhadap calon-calon lain yang bermunculan pada kesempatan ini ya. Lebih khusus adalah calon yang sudah hampir jadi deklarasi pada setelah Lebaran nanti gitu ya. Berkaitan dengan keberadaan daripada dua figur ini, saya ingin lihat dari dua perspektif ya. Pertama adalah dari perspektif infrastruktur politik dan dari perspektif struktur kultur pemilih itu ya. Dua hal ini saya kira akan bisa kita jadikan sebagai pisau analisa untuk kita melihat bagaimana peluang daripada calon-calon untuk bisa memenangkan kontestasi Pilgub 2024 nanti. Kalau kita berbicara soal infrastruktur politik itu secara teori itu paling tidak ada 7 variabelnya, tetapi mungkin nanti saya akan sebut cukup 3 atau 4 variabel saja. Yang pertama adalah infrastruktur politik itu kita berbicara kekuatan partai politik ya, yang akan menjadi mobil atau akan menjadi kendaraan politik bagi calon yang bersangkutan itu kan. Nah, bahwa kita ketahui kedua personal figur ini itu adalah berasal dari partai politik, partai besar ya, pemenang pemilu ya, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah ya. Bahwa Pak Fathul Bahri ini adalah ketua DPD Gerindra ya, yang kebetulan saja pada pemilu 2024 kemarin itu ketua umum Gerindra itu adalah menang sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Sedangkan Ibu Indah ya itu adalah kader Partai Golkar itu ya, yang tentu juga adalah partai pemenang nomor 2 kalau nggak salah ya, itu secara nasional. Dan di NTB juga saya belum cek pemenang ya, yang akan menjadi bisa jadi pimpinan DPR ya. Nah, jadi secara struktur politik itu kita bisa lihat bahwa kedua figur ini kalau dicalonkan oleh partai politik yang yang dua tadi, itu secara teoritik kita bisa mengatakan bahwa dia pada posisi yang kuat. Dengan dengan asumsi bahwa keterpilihan anggota-anggota legislatif yang mewakili partai ini baik itu di tingkat DPRD tingkat 2 maupun DPRD tingkat 1 itu merupakan tolak ukur untuk melihat bagaimana kekuatan infrastruktur politik dari partai ini sampai ke arus bawah. Nah, kalau kuat infrastrukturnya itu artinya bahwa mesin partai itu nanti akan bisa bergerak dengan lebih kuat untuk apa? Untuk memberikan perspektif terhadap pemilih bahwa siapa yang pas atau cocok untuk menjadi pemimpin masa depan itu ya. Nah, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa salah satu fungsi daripada partai politik itu adalah untuk proses kaderisasi ya, tentu saja bahwa dengan dia memenangkan proses pemilu dalam pemilihan tahun 2024 kemarin itu telah menunjukkan bahwa partai itu telah berhasil untuk melakukan proses kaderisasi yang melahirkan daripada anggota-anggota legislatif itu ya. Nah, jadi secara struktur politik itu dari variabel pertama yaitu partai politik, saya kira kalau ini menyatu ya, kedua tokoh ini itu menjadi
suatu kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele, ya. Bahkan karena dia pemenang pemilu, kalau menurut pandangan saya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor Kadri tadi, bahwa memilih calon ini, ya, itu bisa dipandang akan lebih menguntungkan daerah dibandingkan dengan memilih calon lain yang berseberangan dengan kekuasaan. Karena ini akan ada kaitannya dengan politik anggaran dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi kayak gitu, ya. Yang kedua, soal kelompok interest kepentingan, itu variabelnya, ya. Jadi siapa yang berada di belakang calon ini di luar daripada kekuatan partai politik? Apakah itu yang di belakangnya itu adalah ada kelompok masyarakat, LSM, pemuda dan lain sebagainya, ya, perkumpulan-perkumpulan dan seterusnya. Ini juga bisa menjadi tolok ukur untuk melihat bagaimana kekuatan jaringan daripada siapa yang akan berkontestasi. Bahwa dari kurikulum vitae yang saya baca dari calon-calon ini, ya tentu saja mereka memiliki kekuatan itu, ya. Bahwa selain sebagai ketua daripada partai politik, ya, dua figur ini juga menjadi tokoh kultural di tengah-tengah masyarakat yang memiliki banyak kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok interest yang memiliki perspektif yang sama atau semangat yang sama dengan ini, ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ya, yang perlu saya sampaikan itu adalah berkaitan dengan bagaimana membangun perspektif dari kelompok penguasaan media, ya. Bahwa salah satu yang akan menyebabkan orang terpilih tidak terpilih, bagus image-nya atau tidak bagus image-nya, itu adalah sejauh mana dia mampu berkomunikasi melalui media massa. Baik itu sekarang itu media sosial maupun cetak dan elektronik. Bahwa tidak semua masyarakat kita itu pernah bertemu langsung dengan semua figur, ya. Tidak semua masyarakat kita mengenal figur-figur itu. Dia akan melihat baik dan buruk figur itu adalah dari perspektif yang dibangun. Dan sekarang ini yang paling besar adalah kita melihat figur seseorang itu dari perspektif media, ya. Jadi kalau umpamanya dia menguasai media, ya, dan di situ semua program-programnya, kebijakan-kebijakannya, gagasan-gagasannya bisa dikeluarkan oleh media dengan baik, maka itu akan menjadi satu hal yang akan mendongkrak daripada elektabilitas ini. Dan saya kira dua tokoh ini juga memiliki itu, ya. Jadi kedekatan dengan media dan lain sebagainya itu ada pada kedua tokoh ini. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah soal personal, ya kan? Personal tokoh itu. Personal ini bisa dimanai banyak hal, ya. Bisa dimanai dari kekuatan, ya, kultural yang berada di dua tokoh ini, maupun kekuatan jaringan finansial yang akan mendanai bagaimana dia bisa dicalonkan dan mencalonkan diri. Karena kalau dia ini juga kurang, logistik juga kurang, ya, untuk kepentingan kampanye dan lain sebagainya, ya saya kira perlu dipertimbangkan untuk maju atau tidak, itu kan. Ya karena ini realistis saja. Saya barusan saja diskusi dengan Direktur Logis mengatakan untuk DPRD tingkat 2 saja harus menghabiskan 2 miliar dan itu tidak jadi, itu kan. Bagaimana untuk menjadi untuk menjadi gubernur, ya. Ini bukan soal mau membeli suara di masyarakat, tidak, tetapi mobilisasi politik dalam artian kita berkampanye itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tetapi itu membutuhkan banyak sekali biaya untuk itu, ya. Dan mungkin saja, ya, kalau kita lihat dari track record daripada kedua tokoh ini, saya lihat tokoh ini juga, ya, walaupun saya tidak pernah tanya berapa duit yang dimiliki, ya, tetapi ini sekarang masih dua-duanya aktif juga kan, ya. Ada yang 10 tahun jadi bupati, ya, ada yang juga 10 tahun, ya, jadi istri bupati, yang ini juga jadi bupatinya satu kali, jadi wakil bupati sekali, jadi anggota DPR, ya lumayan juga ini, gitu kan. Ditambah dengan kepentingan tentu saja adalah kepentingan partai politik pengusung yang yang menginginkan untuk kadernya menang. Itu dari kekuatan infrastruktur politik, ya.
Kemudian yang kedua itu adalah saya akan melihat dari kekuatan kultur pemilih gitu ya. Itu sudah disinggung tadi oleh Prof. Kadri yang mengatakan bahwa Lombok Tengah ini sejak reformasi itu belum pernah memang menjadi puncak kepemimpinan. Jadi gubernur itu belum pernah. Demikian juga Bima. Ya. Bima juga terakhirnya itu hanya Pak Harun Al-Rasyid. Setelah itu gagal, nggak pernah jadi calon, hanya Pak Mori Hanapi dan itu juga tidak terpilih gitu kan. Nah, saya kira ini juga akan bisa berpengaruh. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang Lombok Tengah atau orang Bima akan semuanya memilih yang ini. Tetapi itu juga sentimen primordial itu ya pada arus bawah itu juga masih perlu dipertimbangkan ya, dan itu masih kuat ya. Oleh karena itu kolaborasi daripada kedua ini saya kira itu perlu dipertimbangkan oleh lawan-lawan yang lain ya. Walaupun sekarang umpamanya saya di media sosial maupun di yang lain saya mendapatkan informasi atau ada pandangan daripada teman-teman yang mengatakan bahwa kekuatan daripada yang disebut petahana saat ini ya itu masih dianggap menjadi figur yang akan kemungkinan menangnya tinggi gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi ya dalam politik tidak ada yang bisa dibaca dengan satu perspektif ya, tetapi mesti banyak perspektif. Nah, tetapi dari yang tadi teman-teman sekalian yang akan menjadi problem bagi calon ini khususnya adalah bagi bakal calon gubernur yaitu Pak Fathul Bahri adalah kalau saja ya bakal calon gubernur yang muncul saat ini dari Lombok Tengah benar itu banyak yang mendapatkan tiket untuk menjadi calon gubernur. Nah, ini akan jadi problem ya, karena pasti suaranya juga akan terpecah ya. Nah, kalau itu yang terjadi ya mungkin petanya itu akan berbeda ya dengan kalau umpamanya bisa Pak Fathul Bahri itu dari Lombok Tengah itu dia sendiri, kemudian bersandingan dengan Ibu Indah dari Bima itu juga sendiri. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian ya secara mungkin agak sedikit bersifat teoritis ya, tetapi saya lihat pendekatan-pendekatan itu mesti secara real nanti itu akan menjadi pendekatan yang akan berlaku di tengah masyarakat. Untuk nanti lebih lanjutnya mungkin kita akan bisa berdiskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber cukup membantu kita untuk tidak semata-mata melihat potret calon yang ada di backdrop kami. Teman-teman bisa langsung melihat, tetapi dalam cara pandang teoritik pun keduanya tadi baik Profesor Kadri maupun Dr. Irfan itu cukup memberikan pandangan baik secara realitas atas kedua calon ini, posisinya, peluangnya, dan keberadaan kombinasi ini membuat kita menjadi tidak sekedar melihat potret, tapi juga melihat perjalanan waktu sejak kita diskusi malam ini. Kita mengandaikan bahwa ini bulan April, bahwa registrasi nanti akan dimulai di bulan Agustus. Kemudian di bulan September hingga November itu proses kampanye berlangsung. Ya, kalau berdasarkan jadwal. Maka pada pencoblosan siapa yang akan menjadi gubernur di hari Rabu tanggal 27 November 2024, tentu proses ini panjang. Lombok Global Institute sedang
menapaki satu hal yang sangat positif yang tadi diapresiasi oleh narasumber, bahwa dialog publik semacam ini penting untuk kita semua menjadi tahu siapa yang akan berlaga untuk menjadi pemimpin kita di kemudian hari. Karena tanpa dialog kita bagaikan membeli kucing dalam karung. Dengan apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber, setidaknya memberi perspektif yang menjadikan ini mempermudah kita untuk selain memahami calon, juga memahami bahwa pertarungan ke depan memang diperlukan figur-figur ini makin banyak dibicarakan, makin terasa penting bagi masyarakat untuk tahu kualitas dan kemungkinan ke depan bila mereka terpilih sebagai pemimpin. Maka dipersilakan untuk angkat tangan untuk memudahkan saya menunjuk dua, nanti menyebutkan nama karena penting untuk kami catat. Ini kalau dari sisi kami ini poros kanan, poros kiri ada yang angkat tangan? Poros tengah ya, poros tengah semi kanan ini ya. Baik, kanan dulu ya. Silakan. Poros mana ini? Poros kanan Bucu ya. Ya. Kalau bagus pertanyaan naik hak angket. Cek. Baik. Berdiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sumbangsih perspektif kepada kami untuk menilai beberapa tokoh yang bisa diawali dengan menyebutkan nama karena direkam ini. Oh ya, baik. Nama saya Siba. Baik, saya dari mahasiswa ya. Pertanyaan saya sebenarnya sebenarnya karena ini judulnya dialog, semestinya tokoh yang ada di backdrop pelungguh-pelungguh hadir di sini untuk menjawab isu-isu yang sebenarnya harus dijawab oleh beliau-beliau yang di belakang itu. Tapi Bapak, sebelum itu saya sebenarnya mau to the point langsung, tapi ini karena ada beberapa keluh kesah sedikit saja. Ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaannya. Ya, tadi seperti Bapak bilang tadi, untuk mendongkrak popularitas begitu, memang alat media sama alat finansial itu sangat penting. Tapi saya mau mempertanyakan, karena saya aktif di literasi, saya sebenarnya mau tahu jawaban langsung dari Bapak yang ada di backdropnya itu langsung begitu. Karena untuk menguji sejauh mana kesadaran melihat isu-isu yang ada di NTB, seharusnya bapak-bapak yang ada bapak ibu yang ada di backdrop itu yang harus menjawab secara langsung. Tapi tidak apa-apa, saya langsung pertanyakan saja. Begini Bapak, melihat isu sekarang tidak lepas dari isu lingkungan atau isu pendidikan. Jadi saya mau to the point saja karena background saya literasi. Sebenarnya apa sih sebenarnya isu yang mesti dijawab oleh para tokoh yang ada di belakang itu, di backdrop itu? Karena kalau kita tahu jawaban beliau-beliau itu, kita bisa nilai sejauh mana pemahaman dia di NTB begitu. Tidak hanya perihal infrastruktur, kemudian tidak hanya perihal pariwisata saja, tapi yang mau saya tahu apa sebenarnya yang harus dikonsenkan sama tokoh-tokoh yang di belakang itu untuk memperbaiki NTB ini. Saya lebih spesifik ke pendidikan Bapak. Apa sih sebenarnya kalau dilihat nih dari bapak-bapak yang menjadi pembicara itu, dari track recordnya bapak ibu yang di belakang itu perihal pendidikan, sejauh mana beliau-beliau itu menjawab, kemudian sejauh mana sih track recordnya di bidang pendidikan begitu. Karena yang setahu saya yang sering diomongkan itu perihal pariwisata, infrastruktur, tidak ada yang berbicara perihal pendidikan dan perihal masalah lingkungan. Itu saja Bapak, barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Siba ya. Poros kanan sudah menyampaikan, poros kanan dari kami, tapi dari teman-teman poros kiri. Jadi antara poros kanan dan kiri itu ternyata menyatu. Poros tengah, silakan.
mudah-mudahan tidak dianggap cerewet untuk mengingatkan lebih fokus pada apa yang. Jadi gini, teman-teman, mohon perhatian. Jadi saudara Siba sebetulnya menuntut sekiranya bisa wajah di backdrop ini hadir pada akhirnya nanti. Tapi ini sedang diwakili oleh Global Institute. Jadi kedua tokoh ini sebetulnya secara kebatinan ya dia belum bisa hadir malam ini. Tetapi melalui narasumber sebetulnya tadi potret ini menjadi bahan kita bercengkerama sebetulnya, saudara Sibai. Ya. Nah, karena gini, ini direkam, jadi jangan khawatir terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Siba, ya. Akan ada jadwal jawaban itu ya. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk saudara Siba yang penuh semangat, karena memang malam ini kita butuh mahasiswa untuk tetap menjaga ritme semangatnya. Poros tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ivan. Ivan. Ya. Sesuai dengan tema ya, menakar peluang poros tengah Fathul Dinda. Seperti yang disampaikan tadi, ada dua faktor yang mempengaruhi. Satu dari infrastruktur, lalu kemudian dari kultur. Ya, terkait dengan itu, memang saya tadi sedikit menangkap terkait dengan infrastruktur. Yang pertama sangat dipengaruhi oleh partai yang mengusung. Dan selanjutnya. Lalu kemudian dari kultur. Akan tetapi yang saya lihat, terkait dengan dua hal tersebut, tidak ada sesuatu hal yang spesifik membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan itu. Karena kalau kita lihat, saya pribadi orang Lombok Tengah, jadi tidak menutup kemungkinan sekalipun saya orang Lombok Tengah akan memilih pasangan Fathul Dinda seperti itu. Maka perlu sekiranya dijelaskan atau diuraikan terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pemilih seperti itu. Kalau dilihat dari kultur politik yang diterapkan, lebih-lebih sekarang ini sudah lewat masa-masa politik yang sampai tahapan ini hal-hal yang berkaitan dengan politik sangat booming, sangat intens sekali dibahas, sehingga selain dari sesuatu hal yang berbau money politik, kira-kira apa saja yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan selain dari ide dan gagasan dan juga dari praktek money politik seperti itu. Ya, sudah ya, saudara Ivan, baik sekali apa yang ditanyakan. Tadi sudah dicicil sebetulnya oleh Profesor Kadri sama Pak Dr. Irfan tentang pertanyaan itu, tetapi mungkin nanti akan diuraikan lebih lanjut. Poros pinggir ke kiri-kirian. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi nama saya Saidin Al-Fajari. Saya hanya ingin menanyakan bahwa kalau kita melihat dari beberapa media hari ini dan kita melihat dari peta politik hari ini, tentu ada yang mengatakan Zul Rohmi jilid 2. Karena yang menjadi khawatiran Zul itu tidak berdampingan dengan Rohmi itu adalah ketakutan daripada kehilangan suara dari NW itu sendiri. NWDI ya, NWDI. Nah, jadi yang kita lihat hari ini memang kita tidak berbicara dari sisi partai, dari rekomendasi partai, tapi kita juga akan berbicara dari sisi organisasi atau ormas. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan saya ini ke Bang Dr. Irfan, karena beliau adalah salah satu senior di NU sendiri gitu kan. Kira-kira NU sendiri akan melakukan langkah sama dengan yang dilakukan oleh NWDI itu sendiri atau bagaimana gitu kan. Nah itu aja. Nah. Salam dulu Pros. Salam. Ya, teman-teman, rasanya sudah terrepresentasi poros kanan, tengah, dan kiri. Profesor Kadri sama Dr. Irfan akan memberikan respon. Silakan.
Banyak pertanyaan Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang dari poros tangan ya. Memang ini adalah diskusi awal setahu saya yang dilakukan oleh Logis yang terkait dengan suksesi Pilgub. Ya harus bersabar dulu, banyak tema-tema yang akan dimunculkan oleh Mas Fir nanti ya. Tenang aja, tenang. Saya percaya dengan Mas Fir ini, dia bisa mendatangkan siapa saja. Ya, memang menarik ya apa yang disampaikan oleh Siba tadi itu. Kita jangan terjebak pada hal-hal yang euforia yang sangat simbolik ya, yang terkait dengan apa semacam gimmick dan sebagainya gitu ya. Kita akan kehilangan hal-hal yang substantif dari apa yang seharusnya kita dapatkan dari sang kandidat. Menurut saya kalau apa yang ditanyakan itu bisa diakomodir, Mas Fir ini bisa membuat diskusi-diskusi yang lebih segmentatif ya, yang tematik gitu ya. Jadi misalnya diskusi tentang pendidikan, tapi menghadirkan ya meskipun tidak calon tapi perwakilan dari masing-masing calon. Kalau kita ini kan bukan perwakilan Mas Irfan ya, bukan. Kita akan mengamati saja kan itu ya. Misalnya kayak Mas Rahman ya, Mas Rahman Ketua Gerindra ya, sebenarnya bisa merepresentasikan Pak Fatul walaupun belum ada keputusan di internal partai. Jadi membedah visi pendidikan calon gubernur NTB dan wakil gubernurnya. Nah, memang salah satu cara memverifikasi track record mereka di bidang pendidikan misalnya, banyak instrumen yang bisa dilihat. Mas Cukup ini sangat paham tentang instrumen-instrumen itu ya. Di IPM itu kan ada salah satu indikatornya itu adalah aspek pendidikan kan itu tuh. Nah, seperti apa misalnya IPM Lombok Tengah, seperti apa IPM Bima itu bisa dilihat karena mereka sedang menjadi pemimpin di daerah gitu. Termasuk misalnya bagaimana infrastruktur pendidikan yang ada di daerah itu seperti apa ya. Itu juga bisa menjadi indikator. Data-data itu saya kira bisa kita akses di berbagai sumber, misalnya di BPS dan sumber-sumber lainnya. Jadi saya kira itu adalah usulan yang menarik, bisa menginspirasi Mas Fir ini untuk menggelar diskusi-diskusi yang lebih segmentatif. Karena kita benar-benar ingin melihat kualitas mereka itu seperti apa, bukan karena dibesar-besarkan oleh publikasi-publikasi, tapi memang kita ingin melihat seperti apa prestasi yang sudah mereka persembahkan dan seperti apa ide yang akan mereka eksekusi, termasuk seperti apa respon mereka terhadap isu-isu literasi dan pendidikan di NTB ini. Itu juga yang harus kita lihat. Termasuk menurut saya ini juga menjadi masukan yang menarik ya bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin di NTB ini. Bolehlah di awal itu izin memperkenalkan diri, bolehlah seperti yang dilakukan oleh salah satu calon, bolehlah kan itu ya. Tapi setelah itu menurut saya dia harus bicara tentang isu-isu yang memang menjadi menjadi sorotan di NTB ini. Seperti apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, saya kira ini masukan yang bagus. Terus yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan. Banyak sekali menurut saya. Tadi Mas Dr. Irfan sudah menjelaskan itu berdasarkan ini bersurvei ya. Saya tidak omon-omon berdasarkan ini ya imajinasi. Tapi kebetulan saya pernah melakukan survei. Ternyata di tengah euforia media sosial saat ini, pilihan masyarakat ya, pilihan responden terhadap keinginan mereka untuk didatangi secara langsung itu lebih tinggi loh ya. Jadi ini menunjukkan karakter ketimuran orang-orang kita lah kan itu ya. Jadi don't care about medsos lah ya. Mereka maunya didatangin gitu, baik oleh calonnya langsung maupun oleh perwakilan-perwakilan. Saya kira kekuatan Dr. Jul itu ada di sini yang harus diperhitungkan oleh yang lain ya. Mobilitas dia untuk hadir, jamak-jamaknya dan sebagainya ini juga cukup mendapat tempat di hati masyarakat kalau berdasarkan hasil survei tadi kan itu ya. Jadi kalau mereka rajin datang mengunjungi, mendatangi,
lalu diperkuat dengan aspek-aspek lain, misalnya apalah AMPAO dan lain-lainnya, itu juga akan dahsyat. Nah, hasil survei juga menunjukkan bahwa ketika kami tanya apa yang Anda inginkan dari calon, ya, yang diinginkan itu selain didatangi, membawa sesuatu, gitu loh. Ya, membawa sesuatu, mau barang, mau apa ya, membawa sesuatu. Apalagi di beberapa survei, meskipun survei lama ya, saya Lombok Tengah ini termasuk responden yang memiliki tinggi sekali persentasenya untuk diberi sesuatu, gitu ya. Nah, jadi artinya faktor-faktor itu tuh pasti harus menjadi pertimbangan tersendiri. Faktor indoser juga berpengaruh, ya. Misalnya Mas Wirin sebagai tokoh pemuda yang punya masa, ya siapa yang bisa mendekati dia ini juga bisa menambah pundi-pundi suara menurut saya. Jadi faktor endorsernya itu juga bisa mempengaruhi menurut saya. Tokoh mana yang mengindosnya dan figur mana yang ada di belakangnya itu sangat mempengaruhi. Tapi sekali lagi faktor-faktor yang terkait dengan finansial itu juga tidak hanya untuk kebutuhan publikasi dan sosialisasi, tapi juga itu juga menjadi bagian yang harus disisihkan tersendiri untuk masyarakat. Pengalaman kemarin itu sangat pragmatis, makin pragmatis. Saya memprediksi juga Pilgub ke depan ini juga akan makin pragmatis. Sehingga kalau Mas Irfan mempertanyakan berapa banyak uang yang mereka sudah siapkan, itu sangat wajar menurut saya. Dan realitas politik kita menunjukkan hal seperti itu. Belum lagi misalnya ya, di beberapa fakta kemarin itu menunjukkan mobilisasi sumber daya yang bisa dikooptasi oleh sang calon itu juga sangat efektif. Misalnya bagaimana di level nasional bagaimana menteri, di level ini bagaimana kepala sekolah misalnya, itu juga sangat mempengaruhi. Gerakan-gerakan mereka ini juga cukup efektif. Tapi masalahnya dua kandidat ini nanti pada saat pemilihan itu tidak lagi menjadi kepala di daerahnya, ya, jadi pimpinan di daerahnya, sehingga peluang untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di bawah kepemimpinan mereka itu sudah tidak lagi bisa diandalkan. Saya kira banyak sekali, tidak cukup kita jelaskan terkait dengan aspek-aspek yang akan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Banyak sekali, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi, saya kira ya. Saya kira gitu. Ya, makasih. Untuk pertanyaan yang pertama ya, kalau mau real jawaban memang itu nanti tanyakan ke Pak Fathul dan Ibu Indah ya. Jadi nggak bisa ditanyakan di sini gitu kan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa berdiskusi berkaitan dengan kedua tokoh ini, saya kira itu, dan demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Kebetulan saja malam ini kita diskusi terkait dengan tokoh ini, tetapi tidak tertutup kemungkinan ya pada agenda-agenda berikutnya mungkin saja akan ada diskusi yang diadakan oleh Logis maupun yang lain untuk melihat dari tokoh-tokoh yang lain yang bermunculan di NTB gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman sekalian, bahwa seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Kadri tadi, bahwa memang secara gampang kita bisa lihat apa yang mereka lakukan atau beliau-beliau itu lakukan dalam membangun pendidikan di daerah masing-masing, ya tentu saja dari data yang ada baik itu ada di pemerintah daerah masing-masing itu bisa kita lihat ya. Namun kalau umpamanya yang saya tahu umpamanya berkaitan dengan Bupati Lombok Tengah, umpamanya salah satunya memberikan beasiswa untuk kuliah kedokteran bagi masyarakat miskin dan anak yatim. Nah, itu saya kira menjadi salah satu bentuk daripada perhatian terhadap dunia pendidikan. Tetapi itu tentu saja ini kita berbicara dalam skala NTB yang tentu saja kita tidak bisa
melihat hanya pada persoalan yang ada di lokal Lombok Tengah itu kan, tetapi nanti kita meski mendiskusikan berkaitan dengan bagaimana gagasan untuk membangun kualitas pendidikan di NTB supaya lebih baik gitu. Yang kedua, berkaitan dengan apa alasan pemilih, teman-teman sekalian, bahwa kalau kita berbicara alasan pemilih ya, itu saya kira kita semua sudah pernah membaca dari hasil-hasil survei yang dilakukan ya oleh lembaga-lembaga survei nasional, walaupun itu tidak mungkin surveinya khusus di NTB, tetapi itu saya kira akan sama ya dengan bagaimana alasan-alasan yang mungkin akan dijadikan sebagai alasan untuk memilih untuk masyarakat NTB. Umpamanya ada yang menginginkan seperti yang dikatakan oleh Prof. Kadri tadi, bahwa pemimpin itu adalah yang merakyat, itu yang sering mendatangi rakyat, berdiskusi, berdialog dan lain sebagainya. Tapi juga tidak cukup dengan itu. Kalau datang berdiskusi, berdialog, tidak dieksekusi juga tidak cukup, gitu kan? Datang itu kan, tetapi janji-janji itu dan setelah itu tidak lakukan, itu juga tidak bisa, gitu kan? Masyarakat tidak cukup dijanji-janjikan, tetapi harus dieksekusi secara real. Oleh karena itu ada juga masyarakat yang mengatakan dia harus tegas dan konsekuen di dalam menjalankan apa yang menjadi janji-janji politik dan seterusnya ya. Nah, yang pada pokoknya kalau saya melihat bahwa yang akan terpilih itu adalah pemimpin yang paling besar memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Ya, salah satunya adalah bagaimana memiliki gagasan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas, ya baik itu kualitas ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat itu kan. Itu secara umum ya. Nah, nanti tentu secara real bagi kita yang kelompok menengah ke atas ini ya, kelompok intelek ini ya, tentu saja kita harus betul-betul melihat dan membaca visi misi calon ya. Karena visi misi calon itu juga ya, kalau saya ya, itu harus ya realistis ya. Jangan nanti kita tidak perhatikan juga. Kalau terlalu muluk-muluk tidak mungkin bisa dilaksanakan juga saya kira itu yang akan menjadi bahan yang harus kita diskusikan secara terus-menerus. Oleh karena itu ya, ini diskusi yang sangat awal sekali ya. Sangat awal sekali yang saya kira kita butuhkan diskusi-diskusi lebih lanjut ya dengan semua stakeholder yang ada ya, karena saya yakin diskusi ini juga tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk NTB ke depan ya, bukan kita diskusi semata-mata mau mempopulerkan daripada satu calon atau satu tokoh tertentu, tidak ya, tetapi bila perlu ya kita mencoba untuk diskusi lebih lanjut, kita kupas ya gagasan itu apakah betul-betul gagasan visioner dan bisa dilaksanakan apa tidak itu kan. Nah, kayak gitu ya. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan sikap Nahdlatul Ulama ya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya sebenarnya tidak representatif ya untuk bisa menyatakan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena saya ini bukan pengurus harian yang bisa menentukan sikap politik. Tetapi secara umum ya, kalau Nahdlatul Ulama itu ya, itu sudah mendeklarasikan diri bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah bukan partai politik dan tidak akan terjun kepada politik praktis. Ini sudah jelas ya. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama yang saya pahami dan saya rasakan ya, sepanjang adanya pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden dan seterusnya, itu tidak pernah ada instruksi secara formal ya yang dilakukan secara terstruktur, itu tidak ada. Tetapi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, saya kira itu adalah sifat naluriah dari manusia ya, bahwa kalau umpamanya orang NU kemudian dia lebih sering berkomunikasi dengan umpamanya yang memiliki background NU, kemudian juga memiliki satu pandangan politik yang sama ya, satu gagasan, ide yang sama dan sebagainya, kemudian dia memilih calon itu ya yang memiliki ide dan gagasan yang sama, saya kira itu bukan hal yang yang harus kita pertanyakan, tetapi itu lumrah saja sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain seperti NW dan lain sebagainya ya. Cuman mungkin bedanya ya, kalau di NU ya, kalau saya boleh katakan bahwa anak-anak NU diberikan kebebasan itu kan, lebih diberikan kebebasan untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang bersifat politik untuk kepentingan kemaslahatan umat. Tentu saja
kita memiliki pandangan-pandangan yang berbeda di dalam melihat situasi politik dan pilihan politik dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau umpamanya menanyakan soal saya secara pribadi akan kemana, saya kira dari narasi yang sudah saya sampaikan itu saya kira teman-teman sudah pasti akan bisa membaca itu. Tetapi yang lebih dari sekedar soal kepentingan kelompok-kelompok ya, itu adalah soal apakah benar calon itu akan mampu untuk mengayomi dan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan. Karena yang kita pilih ini teman-teman sekalian untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat, bukan untuk kepentingan NU, bukan untuk kepentingan NW, bukan untuk kepentingan Muhammadiyah, tidak itu ya. Jadi kita mau pilih ini adalah pemimpin untuk NTB. Oleh karena itu tentu ada gagasan itu. Setiap setiap komunitas saya kira dia memiliki perspektif, interest dan lain sebagainya yang sesuai dengan gagasan daripada kelompok itu ya. Tetapi kalau NU politiknya adalah politik kebangsaan ya. Politik kebangsaan itu adalah bagaimana yang menang itu adalah kalau kita pemilihan Nusa Tenggara Barat, yang menang itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia melahirkan daripada pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk kepentingan Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Jadi saya kira begitu. Tetapi kalau umpamanya nanti ada kontestasi politik, kemudian kelihatan umpamanya ada dukung A, dukung B dan lain sebagainya, kebetulan saja umpamanya saya orang NU umpamanya kemudian mendukung tokoh umpamanya NU, ya jangan disalahkan itu kan. Nah, itu saya kira hak setiap individu untuk berpolitik dan memiliki perspektif politik terhadap dalam hal itu. Tetapi setelah itu teman-teman sekalian, setelah kita memilih, siapapun terpilih itu adalah gubernur kita. Kita mesti dukung programnya, kita mesti dukung gagasan, ide dan lain sebagainya untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Itu itu yang penting ya. Tapi kalau kontestasi, saya kira teman-teman Muhammadiyah juga mengajarkan kita untuk mengatakan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian juga NU, demikian juga dengan NW ya. Jadi nanti itu pasti akan ada. Itu yang saya sebut tadi bahwa itu bagian daripada infrastruktur politik itu. Selain partai politik juga ada interest dan kepentingan kelompok ya. Nah, kepentingan kelompok ini sejauh mana kelompok yang ada di belakang yang akan ikut mobilisasi massa ya untuk dia membangun perspektif, membangun keyakinan dan lain sebagainya untuk memilih satu calon tertentu. Itulah yang akan menentukan nanti juga pandangan dan pilihan masyarakat itu gitu kan. Ya nanti saya kira teman-teman juga pasti memiliki pandangan yang yang berbeda-beda dan juga luas berkaitan dengan itu. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, pertemuan malam ini sebetulnya pertemuan dalam durasi yang tidak selesai juga malam ini. Ini pertemuan yang bisa disebut sebagai preliminary session ya, awal. Jadi Lombok Global Institute ini saya bayangkan ketika saya ditelepon oleh Direktur Global Lombok Global Institute, saya membayangkan serialnya panjang. Sehingga dialog publik ini mengundang narasumber Profesor Kadri dan Dr. Irfan, sebetulnya dan terbukti malam ini memang potret yang ingin kita dengar. Ketika potret ini tersaji, memang selalu muncul ketidakpuasan kita atas potret, atau kita ingin melengkapi potret itu. Sebetulnya sudah dipotret tadi oleh kedua beliau tentang peluang yang muncul dari bilah kedua calon dalam cara dikombinasikan. Kita juga belum tahu, perjalanan waktu ini juga sangat mungkin terjadi dinamika, tetapi setidaknya malam ini kita sama-sama mendapat gambaran, khususnya tadi dari Dr. Irfan tentang bagaimana kita memperoleh gambaran teoritik tentang infrastruktur, kultur pemilih dan sebagainya. Itu potretnya seperti itu. Tapi teman-teman tentu memiliki perspektif yang juga mungkin berbeda atau melengkapi. Dan dialog ini akan terus berkembang, berjalan
seiring dengan waktu akan muncul dialog publik berikutnya dan seterusnya. Karena itu seri kedua untuk tanya jawab ini masih dibuka. Waktu kita masih tersedia, poros kiri, kanan, dan tengah silakan. Satu, langsung ketiganya kalau sebelah sini ada yang angkat tangan? Oke, dua. Sebelah sini? Oke, tiga. Oke, tengah dulu ya, silakan. Beri kami informasi soal nama supaya mudah mencatat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir Jaludin Rumi. Thohir. Nah, saya masyarakat, rakyat. Sekarang jadi rakyat di Mataram. Baik. Untuk narasumber ya, perwakilan dari narasumber yang kita undang, ada juru-juru bicaranya. Kita membahas tentang poros tengah. Nah, karena kita membahas dengan poros tengah ini, mungkin kalau kita membahas ke poros timur, poros barat, poros utara itu terlalu jauh. Lebih baik kita diam di poros tengah ini dulu. Nah, yang sekarang itu lagi booming, yang di Lombok Tengah itu ada Lalu Iqbal. Nah, sudah menyatakan sikap maju jadi gubernur. Lalu muncullah Fathul Bari. Nah, di mana di Lombok Tengah ini sebenarnya belum selesai. Belum selesai menurut saya. Karena apa saya bilang belum selesai? Lombok Tengah ini belum bisa untuk jadi satukan. Coba kita uji dulu kapasitas masing-masing. Dari Fathul ini, dia pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah di eksekutif juga. Gitu. Kalau bagian kerjanya, implementasinya itu, bahkan satu-satunya bupati skala nasional itu memang dari Pak Fathul ini. Itu. Akankah lebih condong Fathul ini untuk maju di Lombok Tengah itu sendiri? Tapi gimana caranya dari Lalu Iqbal ini juga muncul figur baru? Itu. Apa yang dia berikan? Dia di eksekutif tidak pernah, legislatif tidak pernah. Lalu baru muncul di Lombok Tengah. Jadi Lombok Tengah ini belum selesai. Jangan sampai Lombok Tengah ini adalah bagian dari politisasi dari Zurohmi jilid 2. Itu maksud saya. Itu. Kan jadinya kita ini Lombok Tengah, kalau Rocky Gerung itu bilang dungu. Tapi kalau mahasiswa ini mengimplementasikan itu bodoh. Jangan sampai kita dibodohi oleh Zurohmi jilid 2. Itu. Coba selesaikan dulu Lombok Tengah ini. Coba selesaikan dulu. Mana kandidat yang benar-benar berkualitas, bukan berkuantitas, berkapasitas. Itu. Dan itunya nanti belakangan itu. Nah, ini kan sudah jelas. Yang di Lombok Tengah ini siapa? Lombok Tengah 1 itu ya jelas Fathul Bari ini. Itu sudah teruji dan sudah terbukti. Fathul Bari ini. Itu. Tapi sayang beliau nggak datang hadir pada malam hari ini. Tapi titip salam dari mahasiswa. Fathul Bari diminta untuk maju dengan kapasitas, dengan kualitas yang sudah terbukti dan teruji, baik dari legislatif maupun eksekutif. Itu. Tapi selesaikan dulu Lombok Tengah yang satunya. Jangan sampai Lombok Tengah jadi 2. Artinya tidak pertanyaan tapi pernyataan ya. Pertanyaannya ini kita bisa simpulkan ada substansi pertanyaannya. Ada substansi dari pertanyaannya ini. Nah, Lombok Tengah kan belum selesai. Nah, kalau ingin mendorong Lalu Fathul ini, gimana solusi dan cara Lombok Tengah ini bisa jadi satu? Itu. Kalau Lombok Timur 2 wajar. DPT-nya berapa? Itu. Wajar Lombok Timur itu 2. Tapi Lombok Tengah ini yang 2 ini yang tidak wajar, tidak masuk logika sekali itu. Bagian politisasi seperti saya bilang tadi itu. Bagian pembodohan itu Lombok Tengah kalau 2. Itu. Yang 1 aja dulu kayak gimana? Pengalaman ini dari empiris. Dulu 1 kandidat di Lombok Tengah itu aja masih gagal. Oke, apalagi sekarang 2. Sudah temukan substansinya ya? Ketangkap. Ya. Tolong jangan bodohkan Lombok Tengah karena kami juga warga Lombok Tengah. Itu coba sulitkan Lombok Tengah ini menjadi 1. Itu. Berikan kita kandidat yang sudah teruji, terbukti dan tepuk berkualitas. Tangan untuk Thohir, tepuk tangan ya. Karena di balik rencana bertanyanya ini juga pernyataan ya. Silakan. Poros sana belum. Bima dulu satu dulu. Oh, Bima dulu ya. Oh, saya dulu. Silakan. Dibodohin Bima juga. Kasihkan Umi Dinda itu live itu.
Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Abang Direktur Logis, ini senior kita secara bersama di NTB ini, Bang Fihir. Jangan lupa nama. Ya siap, nanti saya sebut nama Bang Da. Dan terima kasih kepada para pemateri, narasumber yang sudah menyempatkan diri ya berbagi ilmu lah sama kita untuk membaca NTB ini ke depan seperti apa. Dan kepada Bang Da moderator juga. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan nama saya. Biasanya saya dipanggil Civan, Bang. Ya, Civan dari Bima. Ya. Jadi kalau mungkin saya bertanya, mungkin ini bukan pertanyaan, hanya saja saya ingin menilai bahwa politik ini adalah salah satu hal yang dinamis. Yang mungkin hari ini bisa saja berubah, besok juga bisa saja berubah. Tapi yang menjadi sebuah persoalan bahwa ketika kita ingin melihat seorang pemimpin dan siapa yang akan menjadi pemimpin kita, itu kita akan memulai menilai ketika apa yang sudah dia perbuat dan apa yang sudah dia berikan terhadap warga dan masyarakatnya. Ketika mungkin saya melihat kedua tokoh yang ada di spanduk ini, salah satunya ini, dua orang ini bupati handal semua ini. Dan Pak Fathul Bahri ini Bupati Lombok Tengah, Umi Dinda juga tidak kalah menarik 2 periode memimpin Kabupaten Bima. Ya, tidak kalah menarik juga. Dan alhamdulillah, kalaupun yang hari ini, yang sampai saat ini saya lihat dan saya baca juga, baru Golkar yang sampai hari ini sudah memberikan pernyataan mana kader-kadernya yang akan diberi ruang untuk bertarung di NTB ini. Dan salah satunya Umi Dinda. Kalau Fathul Bahri ini mungkin saya belum melihat di media dan lain sebagainya, apakah nanti direkom oleh partai dan lain sebagainya. Tapi kalau harapan kita lebih menarik memang jika seandainya kedua tokoh ini maju dan akan berpaketan. Ya, kenapa demikian? Karena kita melihat dari poros Lombok Tengah dengan poros Mbojo atau ya suku Sasak dan suku Mbojo ini sangat menarik lah jika seandainya mampu disatukan keduanya ini. Mudah-mudahan ke depan ini mampu disatukan. Dan begitu juga dengan NTB ke depan ini, seperti yang saya bilang tadi bahwa politik ini masih dinamis namanya. Bisa saja mungkin porosnya Umi Dinda atau porosnya Fathul Bahri ini akan mencoba untuk mengecek siapa yang benar-benar pantas untuk menjadi wakil saya, ataupun siapa yang akan benar-benar pantas untuk menjadi gubernur bagi saya. Nah, bisa saja demikian nantinya, Bang. Nah, maksud dan tujuan saya bahwa biarkanlah hal ini akan berjalan sesuai dinamika yang terjadi, dan mari kita coba untuk membaca dan melihat peluang ke depan, mana kira-kira peluang sebagai seorang pemimpin yang mampu untuk membawa NTB ini lebih baik ke depan. Apakah mungkin paketnya Fathul Bahri, Umi Dinda, atau memang nanti ada Jul Rohmi, atau memang ada paket-paket yang lain yang akan muncul untuk bertarung di NTB 1 ini. Saya mungkin memberikan pandangan begitu saja. Kalau mungkin bertanya, saya mungkin tidak ada pertanyaan. Cukup kita menilai saja antara figur-figur mana, apakah dia pantas dan lain sebagainya. Biarkanlah hati nurani kita yang akan mencoblos mereka nantinya. Civan tidak sedang bertanya, tapi sedang menyepakati secara kebatinan. Nah, bisa jadi kalau seandainya demikian nantinya. Ya, saya rasa itu yang menjadi pernyataan saya, agar politik di NTB juga ini lebih berwarna lah ke depan ini. Ya, kita sama-sama berdoakanlah mungkin Fathul Bahri dengan Umi Dinda ini bisa menyatu dan bisa bertarung di NTB 1, NTB 2 di 2024 ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeser langsung ke poros Bucu. Oh ya. Poros Utara. Cek. Bismillah. Izin berdiri Pak Moderator ya, Bang Fihir selaku senior yang paling gagah dan paling berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi alias Juan, dipanggil Juan. Ya, salah satu anak buahnya Bang Fihir selaku militan
segala bentuk gerakan Bang Pihir, jadi kita aja yang eksekusi. Terima kasih Bang ya, selaku Direktur Logis sudah menginisiasi kegiatan publik seperti ini. Jadi saya mahasiswa, status saya mahasiswa, jadi kita rindu dengan dialog-dialog publik untuk menentukan bagaimana daerah kita NTB, khususnya NTB ini untuk kedepannya. Jadi saya mau pertanyakan, jadi mungkin tidak berapresiasi kepada siapapun calon, mungkin saya lebih pertanyakan kepada pemateri. Pemateri, karena pemateri di sini tidak mendukung salah satu ataupun siapa, jadi di sini jadi pengamat. Yang seperti saya ketahui bahwasannya pemimpin-pemimpin di NTB ini sudah cukup baik. Tapi ada aja persoalan-persoalan yang belum diselesaikan. Jadi kalau yang idealnya untuk pemimpin NTB ini seperti apa di situ? Itu yang menjadi pertanyaan dan masih kebingungan. Seandainya kata kita terlalu berapresiasi terhadap satu calon, nanti ada aja dinamika yang dilakukan. Entah itu hukum piodal segala macam, itu sangat-sangat terbukti di sini. Mungkin itu jadi pertanyaan saya. Mungkin bagi pemateri selaku pengamat politik di NTB ini, bagaimana idealnya pemimpin di NTB untuk segala bentuk keadilan dan merakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat NTB. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq wal adil sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Juan, terima kasih. Langsung Pak Dr. Edvan duluan. Ya. Terima kasih. Jadi baru kita diskusi pertama itu sudah kelihatan pandangan-pandangan itu memang beragam ya, dan akan pasti semakin beragam ketika sudah lebih jelas lagi calonnya. Tetapi saya melihat bahwa ini menjadi tanda bahwa kita semua memiliki satu perhatian yang baik untuk NTB ke depan. Karena kalau umpamanya tidak ada pandangan yang berbeda-beda ini, ya tentu saja perspektifnya akan menjadi tidak kaya, dan kalau itu yang terjadi ya tentu saja nanti juga pemimpin yang ke depan juga tidak akan berpikir secara maksimal untuk bisa berbuat untuk kepentingan Nusa Tenggara Barat ya. Nah, untuk itu, untuk yang dua statement tadi ya saya ingin tanggapi bahwa ya sah-sah saja, silakan saja semua kita memiliki pandangan yang berbeda atas dasar apakah itu pengalaman dan lain sebagainya ya, pengalaman bersamaan bersinggungan dengan calon-calon pemimpin itu. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa semua calon pemimpin itu saya kira memiliki satu keinginan untuk bagaimana dia membuat NTB ini menjadi lebih baik ya. Di Lombok Tengah belum selesai, saya kira memang ya hidup itu kalau selesai itu ya meninggal dunia baru selesai gitu kan. Nah, kalau umpamanya ada memiliki pandangan yang berbeda, kepentingan dan keinginan umpamanya untuk maju menjadi kepala daerah, itu secara aturan itu memang dibolehkan ya, semua memiliki hak untuk bisa mencalonkan diri. Tapi kalau umpamanya mau membangun kesadaran masyarakat Lombok Tengah atau tokoh-tokoh Lombok Tengah supaya bisa menyatu, saya kira nanti saya mandatkan untuk penanya tadi itu bisa lakukan diskusi terkait dengan itu, karena saya yakin ini berasal dari Lombok Tengah gitu kan, yang lebih memahami kultur Lombok Tengah seperti apa ya. Ya memang idealnya kalau mau menang ya tentu saja ya harus solid ya. Tetapi untuk pemilihan ini kan tidak hanya soal menang dan kalah ya, tidak hanya soal itu ya, tetapi soal bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah ya, dari semua aspek. Itu yang penting ya. Oleh karena itulah gagasan diskusi-diskusi seperti ini itu harus terus kita lakukan supaya apa? Supaya nanti semua perspektif kita ini akan bisa didengar, akan bisa dijadikan sebagai bahan bagi semua tokoh-tokoh kita untuk bagaimana membangun Nusa Tenggara Barat kalau dia bisa terpilih ya. Yang paling pokok sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa memilih itu memang hak konstitusional ya, tetapi jangan sampai memilih menyebabkan kita melupakan hal yang paling esensial, bagaimana kita
memilih itu dengan tujuan yang sama, yaitu ingin membuat dan memberikan yang terbaik bagi kepentingan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kalau kita memilih nanti ya hanya satu, ya jangan sampai setelah memilih ada gerakan-gerakan tambahan yang menyebabkan hal yang kontraproduktif bagi kepentingan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya. Itu ya. Saya kira itu yang perlu saya tanggapi, teman-teman sekalian. Nanti yang sisanya saya serahkan kepada profesor, karena kata orang kalau profesor itu apa yang disampaikan itu adalah dalil, itu kan yang bisa dijadikan sebagai referensi. Yaitu ada guru saya mengatakan kalau pandangan baru atau sesuatu yang tidak sesuai dengan teks yang disampaikan oleh profesor itu adalah menjadi dalil baru yang harus jadi referensi. Silakan Prof. Iya, kalau ditanyakan tentang figur yang ideal, syarat yang ideal untuk menjadi pemimpin, saya yakin wajah-wajah teman-teman aktivis ini sudah paham tentang hal itu ya. Cuma masalahnya sekarang ini kita kesulitan ya untuk bicara tentang konsep pemimpin yang ideal itu ya. Dalam praktek perpolitikan di tanah air ini konsep-konsep yang ideal itu tidak lagi sepenuhnya diimplementasikan ya. Jadi tidak ada lagi bicara tentang pengalaman, sudah tidak ada lagi bicara tentang usia ya. Tidak ada lagi bicara tentang politik identitas juga sudah tidak berlaku lagi menurut saya. Selama ini kan dulu waktu kita bicara tentang Jawa non Jawa Mas cukup ya. Sekarang sudah tidak berlaku lagi kan gitu toh. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau hari ini tadi kita bicara tentang Sasak, non Sasak, Sasak, Bima, Sumbawa, saya kan sudah tidak terlalu relevan lagi kan gitu ya untuk bicara itu. Apalagi kita hanya bicara tentang Lombok Tengah dan Lombok Timur atau kan itu toh. Jadi sudah begitu cair sekali. Yang akan memenangkan pertarungan menurut saya siapa yang bekerja keras, siapa yang bisa mengkapitalisasi dan mengelektoralisasi potensi-potensi yang ada menurut saya. Ya, apa yang terjadi di level nasional saya kira adalah sebuah hasil dari sebuah optimalisasi sumber daya yang ada menurut saya. Makanya tidak heran misalnya kalau orang bicara tentang Jawa Tengah, Ganjar existing baru beberapa bulan tidak menjadi gubernur lagi, tapi kalah besar. Bicara tentang representasi partai misalnya PDI Perjuangan di Bali nomor 3 juga kalah di situ kan gitu. Bahkan di Jakarta juga kalah yang orang-orang gubernur yang diagung-agungkan itu. Jadi tidak ada lagi bicara representasi wilayah, representasi etnik, siapa yang bekerja keras dan siapa yang bisa mapping dan memetakan potensi, lalu siapa yang bisa mengkapitalis potensi itu menurut saya. Nah ini. Tapi kerja itu adalah butuh budget juga menurut saya ya. Saya kira kalau direktur logis ini adalah sebagai satu entitas potensi, ya siapa yang bisa memanfaatkan direktur logis gitu kan, misalnya kan itu toh. Jadi tapi bukan berarti saya ini menurunkan semangat kita bicara ideal, konsep tentang ideal. Pak, harus kita bicara tentang ideal, tapi ingat bahwa dalam implementasi kadang seringkali tidak kita temukan kan itu toh. Sebagai sebuah konsep, sebuah wacana, diskusi yang harus kita bicarakan memang harus menurut saya. Persoalan nanti pemilih itu pragmatis, ya suara tentang idealisme itu harus selalu kita suarakan. Kan lebih bagus lagi misalnya kalau calon kita itu punya konsep bagus, punya pemikiran bagus, punya visi baik, tapi gerakan pembacaan dan pemetaan potensi dan kapitalisasi sumber daya juga dilakukan, nah itu dahsyat juga menurut saya ya. Jadi saya ingin teman-teman tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang hal yang ideal, tapi kenyataan nanti kita temukan hal-hal yang di luar nalar demokrasi yang rasional dan sebagainya. Saya kira itu Mas Gop, ini terus kita bicarakan, ada masalah menurut saya sambil kita mengamati. Yang mana? Yang yang itu. Saya kira politik ini, saya sepakat tadi, politik ini cair, politik ini dinamis.
kalau ada asumsi seperti itu sah-sah saja menurut saya. Karena detik per detik itu selalu berubah menurut saya ya. Apalagi Indonesia ini kan pemilihnya selalu cepat terpengaruh oleh isu-isu yang dibangun, wacana yang digelorakan gitu. Bisa jadi misalnya hari ini kita mengagungkan satu figur misalnya untuk menjadi calon pemimpin di NTB, ketika diterpa isu-isu yang ini bisa jadi image dan kepercayaan itu juga hilang juga gitu. Makanya siapa yang mampu memanage isu, siapa yang mampu memainkan isu itu juga menjadi indikator tersendiri dalam sebuah pertarungan ini. Nah, persoalan seperti apa misalnya yang terkait dengan nomor tengah tadi kan di awal itu saya sudah mengatakan bahwa kalau kembali lagi kita bicara tentang pemilih berbasis wilayah misalnya, memang bagusnya sih Lombok Tengah itu satu kan itu ya, sehingga isu-isu tentang identitas kekabupatenan itu sangat menarik untuk dijual itu. Tapi ketika calonnya dua untuk level ini ya, bahkan lebih misalnya, maka isu-isu tentang tadi itu mengkapitalisasi isu-isu yang terkait dengan etnisitas dan kabupaten itu akan kesulitan menurut saya. Jadi kalaupun dikatakan ini adalah permainan kelompok tertentu, ya tak saja dalam politik menurut saya. Segala peluang itu bisa dimanfaatkan menurut saya. Segala peluang itu bisa dimanfaat. Makanya semakin multi identitas seorang kandidat, menurut saya semakin banyak peluangnya untuk mendapatkan suara. Misalnya Pak Fatul ini kan multi identity menurut saya ya. Jadi dari segi wilayah iya, dari segi partai iya, dan dari segi ormas juga dia menjadi salah satu top leader di ormas itu. Sehingga tinggal bagaimana kalau saya pernah diskusi dengan salah seorang tim dia saya mengatakan gini, kalau kita hari ini menanyakan responden terkait dengan Pak Fatul Bari, maka top of mind responden itu adalah mengatakan dia Bupati Lombok Tengah ya. Jadi masih lokal gitu maksud saya. Nah, tapi kalau untuk bisa mendorong bupati yang dipersepsikan hanya sebagai Bupati Lombok Tengah ini menjadi pemimpin NTB, saya kira potensi sumber daya yang dia miliki yang di level NTB itu harus dimanfaatkan. Misalnya gini, dia kan sebagai ketua partai Gerindra di NTB, tapi ini kan belum dioptimalkan ya, belum dioptimalkan sebagai sebagai sebuah potensi yang membuat dia menjadi calon NTB kan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya, karena sekali lagi politik itu adalah politik tentang bagaimana persepsi publik, bagaimana tim sukses itu mengindos sehingga imajinasi publik tentang suatu figur itu juga kuat. Makanya kenapa misalnya Pak Iqbal itu memunculkan identitasnya yang jauh melebihi lokal NTB dalam rangka bagaimana membangun image publik ketika mengenal, oh dia hebat kan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus didorong, siapapun menjadi tim suksesnya Pak Fatul Bari, termasuk anak buahnya ini di Gerindra, bagaimana Pak Fatul ini harus didorong menjadi figur NTB, memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya. Saya kira itu ya. Kedepannya kita lihat perkembangan seperti apa karena politik selalu berubah. Terima kasih. Makasih. Beri aplaus untuk kedua narasumber kita. Ya, terbukti bahwa malam ini memang kita harus intens mempercakapkan, karena percakapan sekali memang tidak cukup untuk menguak kepastian pikiran kita menjadi benar. Setelah kita dialog, kita membutuhkan dialog yang lebih berkelanjutan. Dan malam ini seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, dialog semacam ini penting untuk berkelanjutan, untuk membuat kita makin memiliki perspektif yang melebar, sangat dalam. Dan malam ini kita sedang bicara soal cara menakar, dan narasumber sudah menggambarkan potret yang dari sudut pandang masing-masing, dan kita memperoleh
memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan yang mungkin selama ini pikiran-pikiran kita memiliki informasi yang berbeda. Dan malam ini mudah-mudahan narasumber memberikan kelengkapan untuk itu. Tidak mudah untuk menyimpulkan percakapan yang begitu berkembang baik malam ini, tetapi Lombok Global Institute pasti punya cara jitu untuk membuat malam ini tidak menjadi malam terakhir. Karena malam terakhir hanya milik Rhoma Irama, ya. Kan kita berharap malam ini adalah malam pendahuluan, sehingga malam ini sudah masuk, sekalipun ini malam pendahuluan, ini sudah masuk wilayah malam Lailatul Qadar. Karena itu peserta diskusi malam ini beruntung karena sedang ada malaikat di atas kita, ya, yang insya Allah kita semua sembari menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani. Malam ini adalah malam baik, kita sedang mempercakapkan masa depan NTB, dan kalau dua tokoh di backdrop yang ada ini kita percakapkan, pastilah dinamika ini juga diuji oleh waktu. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber memberikan pengalaman informasi, pengalaman pengetahuan yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatian dan keterlibatan teman-teman. Mohon maaf untuk kekurangan. Saya kembalikan ke Direktur Lombok Global Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak pembicara, moderator, Mas Cukup, Pak Prof. Kadri, Dr. Irfan, beserta semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa memang Lombok Global Institute itu adalah lapak. Siapapun berhak menggunakan Lombok Global Institute itu, apalagi diskusi publik, untuk memaparkan visi dan misinya, sehingga masyarakat NTB seperti yang Pak Moderator bilang tadi itu tidak membeli kucing dalam karung. Ruang diskusi harus dibuka selebar-lebarnya, harus dibuka seterang-terangnya, sehingga semua orang tercerahkan dengan apa yang akan disajikan pada pemilu kada 2024. Saya Direktur Lombok Global Institute mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Ini bukan malam terakhir kata Pak CK tadi, karena malam terakhir itu adalah milik Rhoma Irama. Ini adalah pendahuluan. Kita mulai dari bulan Ramadan, kita akan songsong pemilu kada 2024 yang akan insya Allah akan berlangsung pada tanggal 9 September ya. 27. Ini bisa maju apa tidak Mas, ini masalahnya masih digodok. Jadi kita tidak, iya kalau jadwal sudah dirilis 27 Oktober ya, hari Rabu 27 Oktober. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kita semua.
Ya baik pemirsa dimanapun saja berada, demikianlah dialog publik Logis NTB kali ini dengan tema yang sudah kita saksikan bersama-sama, tentunya dengan narasumber yang juga sudah kita saksikan bersama-sama. Baik, terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada dialog publik berikutnya.